bersama BCBK. Ibu-ibu pengurus IGTKI se-Kabupaten Garut yang sangat kami hormati dan kami banggakan, saya atas nama pengurus IGTKI Kabupaten Garut, kami ucapkan selamat memasuki tahun ajaran 2025-2026. Mudah-mudahan ibu-ibu beserta lembaga-lembaga yang ada di cabang ibu-ibu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siswanya targetnya tercapai sesuai dengan harapan, kuotanya memenuhi, tidak aya lembaga anu teu kabagian siswa. Amin. Dan mudah-mudahan siswa-siswana orang tuana anu kolaboratif, anu kooperatif dengan lembaga kita. Mudah-mudahan siswa yang senantiasa tidak menjadikan beban buat kita. Saya ucapkan terima kasih berkali-kali kepada pengurus cabang IGTKI se-Kabupaten Garut yang sudah begitu besar kecintaannya. Beberapa kali berkegiatan dengan para pengurus cabang, alhamdulillah selalu sukses tanpa ekses. Kerja Anda semua senantiasa menjadi kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Mudah-mudahan tidak hanya sampai saat itu saja. Saya berharap kalian menjadi pengurus IGTKI yang selalu dinamis, tidak menjadi organisasi yang statis. Sikap militansi Anda menjadi pengurus IGTKI di cabang masing-masing sudah tampak, sudah kelihatan, bukan lagi samar-samar. Anda semua sudah mewujudkan lagu-lagu yang dikumandangkan tadi PGRI dan IGTKI. Insya Allah itu bukan basa-basi, bukan hanya sekedar dikumandangkan, dinyanyikan, diucapkan dengan lisan saja, tapi diyakinkan dalam hati dan ditunjukkan dengan perbuatan kita selaku anggota IGTKI PGRI Kabupaten Garut pada khususnya. Mudah-mudahan kerja kita senantiasa menjadi kerja yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Terus bekerja tiada henti yang disampaikan oleh yang membacakan doa. Betul, kita itu menghimpun yang tercerai-berai, mendekatkan yang jauh. Buat apa ada organisasi kalau di antara tubuh kita dalam organisasi masih ada yang berjalan sendiri-sendiri. Kita adalah satu kesatuan. Kalau kita satu kesatuan diibaratkan sapu lidi yang diikat menjadi banyak, beda lagi dengan sapu lidi yang hanya satu batang. Lamun sapu nyerek mah digebugkeun karena kasur ke moal potong. Tapi lamun sapu nyerek anu sagagang moal potong. Saya berharap teruslah menjadi pengurus, menjadi anggota IGTKI yang selalu setia terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IGTKI PGRI. Simak kembali, baca kembali, dan sosialisasikan kepada anggota apa yang termaktub dan apa yang ada dalam ADART IGTKI PGRI. Kalian masa depannya masih panjang, perjalanan kalian masih panjang, beda lagi dengan kami para pengurus IGTKI yang nyaris hampir tidak ada di kesatuan organisasi IGTKI. Karena apa? Karena masa bakti dan karena umur. Tapi kalian yang masih muda-muda, tunjukkanlah merahmu, tunjukkanlah kinerjamu, tunjukkanlah kebersamaanmu. Bukan berarti barisan yang kompak kalau ada salah satu di antara kalian ada yang masih berjalan sendiri, itu lain barisan anu kompak, masih kena ngarodon. Kalau kiri-kiri semua, kanan-kanan semua. Besarkanlah organisasi ini, hidupkanlah organisasi ini, bukan mencari kehidupan dalam organisasi. Mungkin itu saja pesan dari saya untuk sementara. Jangan heran kalau saya sedikit rada lumpuh. Mungkin pengaruh usia, ada disebut sakit, Nena. Mungkin kecapean, hari sakit perlu diobatannya, sudah ngobrol dengan Bapak Manajer. Mungkin karena sedikit kecapean setelah resepsi wabub ya, jadi sampai larut malam itu. Dan saya jujur juga karena ketika itu ada beberapa anak saya dari GTKI cabang yang datang ke rumah. Kebetulan saya sedang prepare karena malamnya mau ada kegiatan, harus pakai itu. Ternyata sampai larut malam dan batinnya sampai hari ini badan kurang enak. Mohon doanya dari rekan
doakan dari anak-anak, dari adik-adik semua, semoga ini riget badan hanya sampai hari ini dan besok bisa fresh kembali dan bekerja kembali. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk sementara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua. Kita kasih applause buat kepada Ibu yang kami hormati. Selanjutnya sambutan sekaligus sosialisasi informasi tentang BJB yang akan disampaikan oleh Manajer Consumer dan Retail kepada Bapak Adib Haji. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Aji. Kebetulan saya masih baru di sini dulu. Saya masuk ke BJB itu bulan November. Mungkin dari Bapak Ibu baru pertama yang ketemu dengan saya. Yang pertama, terima kasih Bu ya atas kerjasama yang selama ini terjalin. Terima kasih atas panggilannya dari perkumpulan GTKI, karena setiap acara kita selalu diinformasikan dan diundang. Saya maksud lain, kami di sini hanya ingin Bu mengganggu waktu sebentar. Jadi kan di sini kita punya produk ini untuk Bapak Ibu yang kebetulan statusnya yang bukan PNS. Kalau misalkan sertifikasinya masuk ke BJB, intinya mungkin dari Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya produknya. Namun tidak ada salahnya kalau kita merequest ataupun nanti mungkin dari jajaran Bapak Ibu semua ada yang belum tahu, saya minta izin untuk disampaikan karena kan kita keterbatasan SDM ya Pak Ibu. Jadi kalau misalkan ini kan banyak ya 42 kecamatan sampai dengan yang di wilayah selatan, takutnya tidak terinformasi, malah jadi informasinya ke yang lain. Boleh Bu minta izin untuk diinformasikan ke teman-teman di bawah jajaran itu. Untuk materinya mungkin nanti akan disampaikan lebih jelas oleh Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua IGTKI Kabupaten Garut, Ibu Tati Nurbaiti. Yang terhormat Pak Manajer BJB Consumer Retail Pak Acep Haji. Yang terhormat Ibu Kasih PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ibu Awas Setiawati SPD MSI, dan Ibu Bendahara IGTKI Kabupaten Garut, Ibu Weni Widiawati SPD. Dan yang terhormat Ibu Sekretaris Ibu Hani Kurniati SPD. Dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, jajaran pengurus IGTKI Kabupaten Garut dan dari kecamatan sampai Garut Selatan ya, kecamatan Talego mungkin di Sewu sampai ke Garut Utara yang di Malanggo yang tidak disebutkan satu persatu. Terima kasih telah datang dan terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan atau menginformasikan beberapa informasi tentang layanan Bank BJB, baik tabungan, pinjaman mungkin sama pinjaman juga. Paling saya di sini fokusnya ke informasi tentang produk TPG aja ya Pak, Ibu. Di sini highlight Bank BJB itu kantornya di BJB pusatnya itu di Bandung Bu. Ini ada beberapa 64 kantor cabang, salah satunya BJB cabang Garut. Ada 314 kantor cabang pembantu, yang di Garut itu ada 7 kantor cabang pembantu dari mulai BJB Mamput sampai BJB Malangong. Dan yang lainnya ada 349 kantor kas, 171 payment point, 34 kas mobil keliling, 1.526 ATM Bank BJB yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 3 outlet BJB Bresius, 6 sentral UMKM, sama 11 weekend banking.
Ya, ini ya dasarnya itu kita udah mulai produk BJB TPK itu dari tahun 2023 ya. Yang awalnya itu hanya produk apa ya, bisa disebut baru sebatas program. Yang namanya program itu paling berlaku sampai 6 bulan. Sejak tahun 2024 di pertengahan bulan Juli BJB sudah masuk ke dalam mantrop atau manual produk BJB, jadi di SK-nya. Jadi produk ini alhamdulillah sudah keluar SK-nya, jadi di hak paten sampai sekarang tetap ada gitu. Ini berdasarkan kebutuhan seseorang ya, bisa dibagi beberapa kelompok usia atau demografi, dan antaranya usia 21 sampai 30 tahun itu biasanya kebutuhannya antara mulai beli kendaraan, biaya pernikahan atau lifestyle ya. Sedangkan next masuk ke usia 30 sampai 45 tahun itu biasanya itu seseorang itu membutuhkan rumah karena mungkin di jenjang usia ini udah pada berkeluarga ya, makanya kebutuhan itu beralih ke rumah, furnitur, sekolah anak atau passive income. Next. Nah, baru usia jenjang 45 atau 55 tahun itu biasanya seseorang itu butuh tentang passive income, kuliah anak, sama liburan atau religi ya. Next. Nah, berdasarkan informasi dari OJK, sekarang kan mulai menjamurnya pinjaman online ya, pinjol atau disebut pinjol. Emang secara persyaratan, secara peminjam itu gampang, relatif mudah lah, tidak ribet istilahnya. Cuma yang kembali lagi, kita kalau misalkan lihat dari jasanya atau bunganya itu lumayan cukup besar. Nah, ini berdasarkan ada beberapa informasi dari berita dari CNBC ya. Kebanyakan berdasarkan info dari OJK ini yang terjerat pinjol itu yang paling besar itu 42% adalah guru. Ini datanya sebenarnya dari OJK ya, saya tambahkan. Waduh. Dan yang kedua itu korban PHK. Ya. Aduh. Miris. Guru silat sih kan namanya. Lain guru TK aja. Berdasarkan dari data tersebut, Bank BJB juga di sini hadir ya. Emang sebelum tahun 2023 itu baru sebatas program. Nah, 2024 udah di SK-kan ya. Ini adalah contoh-contohnya beritanya ya. Kasus pinjol ilegal di Jakarta. Dan yang intinya sangat mencetik masyarakat di luar sana ya. Makanya Bank BJB ini udah ada fasilitas buat guru swasta ya, yang sebelumnya mungkin buat akses ke perbankan itu agak susah, makanya ada fasilitas pinjol itu mungkin kebanyakan ya dengan cara yang mudah mungkin approve ke fasilitas pinjol tersebut. Makanya BJB sekarang ini hadir memberikan fasilitas pinjaman dari tunjangan profesi guru, yang dimana ini kita udah jalan hampir 3 tahun ya. Saya ucapkan terima kasih sampai saat per bulan Juni 2025 jumlah NOA atau yang udah approve sama Bank BJB itu hampir 700. Salah satunya itu ada IGTK dari guru TK, guru SMP, SMK atau SMA atau yang lainnya kan non ASN. Saya ucapkan terima kasih yang udah pinjaman ke Bank BJB. Mudah-mudahan melalui forum ini tolong informasikan barangkali ada rekan atau misalkan kerabat yang mau ada pembiayaan pinjaman bisa menghubungi saya atau Bank BJB terdekat, daripada ke pinjol yang jelas sangat berat gitunya biasanya ya. Ini berdasarkan pelapor itu maksimal 350 juta, jangka waktu 120 bulan atau 10 tahun. Rasio angsurannya itu 90% dari total tunjangan profesi guru.
ada tabungan wajib 5 kali angsuran. Next. Nah, kebetulan kalau ada sih ada bank pesaing juga ya, maaf ya, dari bank lain mungkin itu tingkat suku bunganya itu pasti lebih ringan di bank BJB. Terus yang kedua, tidak perlu menyimpan buku tabungan dan ATM di bank. Kalau di bank lain itu kadang ada yang ditahan ATM-nya, buku tabungan, bahkan surat nikah. Bisa dilakukan take over dari bank sebelumnya. Barangkali ada rekan yang sudah punya pinjaman di bank sebelumnya, bisa kita pindahkan. Mendaftar kebetulan sampai Desember 2025 kita itu lagi ada promo diskon asuransi. Bebas biaya administrasi dan diskon biaya asuransi. Promonya sampai, maaf itu belum diupdate, sampai Desember 2025. Next. Ini kalau misalkan pakai angsuran ini bisa di belakang aja. Kalau misalkan ada yang minat atau misalkan ada rekan, boleh dijalin aja, nanti di belakang ada kontak person saya. Next. Mungkin dari saya cukup sekian.